Hai semuanya, kalian pernah nggak sih ngerasa nggak nyaman sama badan sendiri? Entah karena lihat foto di media sosial atau lihat temen yang kelihatan sempurna banget. Saya yakin hampir semua orang, terutama kalian yang masih remaja, pasti pernah ngerasain hal itu. Dan ini bukan cuma soal tren atau gaya hidup, tapi ada sesuatu yang lebih dalam dan serius yang pengaruhnya kadang nggak kita sadari. Nah, saya mau ngajak kalian ngobrol santai soal gimana sih efek media sosial terhadap persepsi kita tentang tubuh sendiri, atau bahasa kerennya, body image. Jadi gini, sejak sosial media jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, kita kayak dikasih kaca besar buat lihat diri kita. Tapi kaca ini bukan kaca biasa. Kaca ini seringkali malah bikin kita ngerasa lebih jelek atau kurang dari yang lain. Contohnya, kalian scroll Instagram, TikTok, atau platform lain. Terus lihat influencer atau teman yang fotonya keren-keren, badannya sempurna. Terus ngerasa, waduh, aku kok nggak sebagus itu ya? Nah, di sini mulai muncul problemnya. Sebenarnya apa sih body image itu? Body image adalah gimana cara kita melihat dan merasakan tentang tubuh kita sendiri. Bisa positif, bisa negatif. Kalau positif, kita nyaman dan percaya diri dengan tubuh kita apa adanya. Tapi kalau negatif, kita jadi suka minder, ngerasa nggak cukup bagus, bahkan sampai benci sama diri sendiri. Nah, media sosial ini berperan besar banget dalam membentuk body image ini. Karena media sosial bukan cuma tempat buat berbagi foto, tapi juga tempat di mana standar kecantikan dan tubuh ideal itu tersebar luas. Tapi, tunggu dulu. Jangan salah paham dulu ya. Saya nggak bilang media sosial itu jahat atau selalu bikin kita ngerasa buruk. Media sosial juga bisa jadi tempat inspirasi, belajar hal baru, dan temenan sama orang-orang keren. Masalahnya, di balik itu semua, banyak banget konten yang tanpa sadar ngebentuk standar kecantikan yang nggak realistis. Misalnya, banyak foto yang sudah diedit, filter yang dipakai sampai wajah dan tubuh kelihatan sempurna, tapi aslinya nggak gitu. Jadi kita yang lihat malah jadi bandingin diri kita sama sesuatu yang nggak nyata. Nah, ini yang bikin bingung. Kenapa sih kita sering banget merasa nggak cukup baik dibanding orang lain di media sosial? Jawabannya ada di otak kita. Otak kita punya kecenderungan buat ngelihat dan membandingkan, apalagi dengan orang yang kelihatan lebih baik. Ini disebut efek banding sosial atau social comparison. Jadi kita kayak punya radar buat cari siapa yang lebih keren, lebih menarik, lebih sukses, dan seringnya bikin kita ngerasa kalah. Bayangin aja, kalian setiap hari lihat postingan teman atau influencer yang badannya keren, wajahnya glowing, hidupnya kayak sempurna. Lama-lama ini masuk ke pikiran bawah sadar dan bikin kita ngerasa, kok aku nggak kayak gitu ya? Padahal kita nggak pernah tahu apa yang mereka alami di balik layar. Bisa jadi mereka juga punya masalah atau mereka juga harus kerja keras buat dapetin tampilan itu. Dampaknya apa? Nah, ini yang serius. Efek media sosial pada body image bisa bikin banyak remaja jadi nggak percaya diri, bahkan sampai stres dan depresi. Misalnya, ada yang jadi obsesif buat diet ketat atau olahraga berlebihan cuma supaya sesuai sama standar yang dia lihat di medsos. Ada juga yang jadi malas buat tampil karena ngerasa nggak cukup bagus. Ini bahaya banget, karena kalau nggak diatasi, bisa berujung ke gangguan makan atau masalah mental lain. Tapi ya, saya juga paham sih, kalian pasti mikir, terus gimana dong? Media sosial itu kan sekarang kayak kebutuhan, susah banget buat lepas. Bener banget, zaman sekarang medsos itu bukan cuma hiburan tapi juga tempat belajar, tempat kerja, dan tempat bersosialisasi. Jadi yang penting bukan gimana cara kita jauh dari medsos, tapi gimana kita bisa bijak dan sadar saat menggunakannya. Salah satu kuncinya adalah mulai belajar buat mengenali apa yang kita lihat di media sosial itu bukan realita utuh. Ingat ya, foto atau video yang kita lihat di medsos itu seringkali sudah diedit
dipilih yang terbaik, bahkan ada yang dipoles pakai aplikasi. Jadi jangan langsung percaya begitu aja kalau kita nggak sebaik itu dibanding mereka. Kalian harus sadar, setiap orang punya perjalanan dan cerita berbeda, termasuk yang kita lihat di layar. Selain itu, penting banget buat kalian punya filter pribadi saat menggunakan media sosial. Artinya, kita harus pintar-pintar memilih akun atau konten yang kita follow dan konsumsi. Cari yang inspiratif tapi realistis, yang bikin kita termotivasi untuk jadi versi terbaik diri sendiri, bukan yang bikin kita jadi merasa kurang. Misalnya, akun-akun yang fokusnya ke body positivity, kesehatan mental, atau yang mendorong kita untuk mencintai diri sendiri apa adanya. Jangan lupa juga buat sering-sering kasih ruang buat diri sendiri tanpa medsos. Misalnya, luangin waktu buat jalan-jalan di alam, ngobrol langsung sama teman atau keluarga, atau cuma duduk santai tanpa gangguan layar. Ini penting supaya kita nggak terlalu tergantung sama opini atau penilaian dari dunia maya. Kadang, kita perlu ingat bahwa kebahagiaan dan rasa percaya diri sejati itu datang dari dalam, bukan dari likes atau komentar. Saya juga mau bilang, nggak apa-apa kok kalau kalian merasa down atau nggak percaya diri kadang-kadang. Itu hal yang wajar, tapi jangan biarkan perasaan itu menguasai hidup kalian. Kalau kalian merasa terlalu berat, jangan sungkan buat cerita sama orang yang dipercaya, bisa keluarga, guru, atau bahkan psikolog. Cari bantuan itu bukan tanda lemah, tapi tanda kalian peduli sama diri sendiri. Nah, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, kenapa sih kita gampang banget terpengaruh sama media sosial padahal kita tahu itu nggak selalu nyata? Ini karena otak kita memang dirancang buat nyari makna dan hubungan sosial. Kita manusia sosial, jadi otak kita sangat sensitif sama hal-hal yang berhubungan dengan status sosial dan penerimaan dari orang lain. Media sosial memanfaatkan ini dengan sangat efektif, makanya dia bisa bikin kita ketagihan, tapi juga bisa bikin kita stres kalau kita nggak siap. Kalau dipikir-pikir, ini kayak kita dikasih dua sisi koin. Di satu sisi, media sosial bikin kita bisa tetap connect sama dunia luar, bisa belajar, bisa curhat, bisa ketemu orang baru. Tapi di sisi lain, kalau kita nggak pinter ngatur, dia bisa jadi sumber tekanan yang nggak kelihatan. Jadi, sebenarnya ini bukan soal media sosialnya, tapi soal gimana kita menggunakannya. Nah, supaya kalian nggak terjebak sama efek negatifnya, coba deh beberapa hal ini. Pertama, latih kesadaran diri atau mindfulness. Jadi, tiap kali kalian scroll medsos, coba tanya ke diri sendiri, apakah aku benar-benar butuh lihat ini? Apa aku merasa baik setelah lihat ini atau malah sebaliknya? Kalau jawabannya nggak bikin nyaman, mungkin sudah saatnya kalian berhenti scroll dan ganti dengan hal lain yang lebih positif. Kedua, bangun rasa syukur dan terima diri. Coba fokusin perhatian kalian ke hal-hal yang sudah kalian punya dan prestasi yang sudah kalian raih, bukan ke hal yang belum atau yang dipamerin orang lain. Ini bisa bantu otak kita lebih fokus ke hal yang nyata dan membangun, bukan yang cuma bikin kita minder. Ketiga, jangan takut buat jadi diri sendiri. Setiap orang itu unik, dan standar kecantikan itu luas banget, gak cuma satu model atau tipe aja. Jadi, kalian gak perlu paksain diri buat sesuai standar yang gak masuk akal. Kalau kalian nyaman dengan diri sendiri, itu jauh lebih keren daripada harus ikut-ikutan tren yang belum tentu bikin bahagia. Saya juga mau bilang, kalau kalian yang nonton ini adalah orang tua atau pendamping remaja, coba deh lebih peka sama perubahan perilaku anak-anak kita. Kadang mereka nggak ngomong langsung kalau mereka merasa nggak nyaman atau stres soal penampilan. Tapi kalau kita perhatiin, mereka mungkin jadi lebih pendiam, lebih sering menghindar dari aktivitas sosial, atau malah sering banding-bandingkan diri dengan orang lain. Ini tanda kita harus lebih support dan kasih perhatian. Oke,
Saya rasa udah cukup banyak yang kita bahas tentang efek media sosial pada body image remaja ini. Intinya, jangan sampai kita jadi korban standar kecantikan yang enggak realistis. Kita harus pinter-pinter memilih konten yang kita konsumsi, sadar sama apa yang kita lihat, dan yang paling penting, belajar mencintai diri sendiri. Karena percaya deh, kecantikan yang asli itu datang dari rasa percaya diri dan kebahagiaan yang kita bangun dari dalam.